Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sudah sangat sering kita mendengungkan perubahan, utamanya tentu saja perubahan ke arah Islam. Pertanyaannya, mengapa meski kita sudah berulang kali mendengungkan perubahan, tapi perubahan yang kita cita-citakan itu tak kunjung berhasil atau mewujud. Satu hal yang sangat menonjol adalah bahwa perubahan yang digagas itu seringkali bersifat kosmetik, ya, bukan sistemik. Kita sering sekali berbicara tentang perubahan, tetapi itu hanya pada tataran individu atau moralitas parsial. Sementara sistem yang ada, baik sistem sosial, politik, ekonomi, yang ada, yang bercokol itu tetaplah pada struktur yang diwarisi dari sistem kolonial dan hegemoni global hari ini. Mengapa itu masih terus terjadi? Ada beberapa masalah utama dalam catatan saya. Yang pertama adalah bahwa kita acap kehilangan arah dan visi perubahan. Banyak yang ingin berubah, tetapi tidak tahu atau tidak cukup jelas akan dibawa kemana perubahan itu dan dengan dasar apa kita ini berubah. Mestinya kita sebagai seorang muslim arahnya perubahan ke arah Islam dengan dasar Islam. Kemudian yang kedua adalah keterjebakan pada sistem yang ada, yang kita semua sudah tahu sistem yang sangat rusak dan merusak. Demokrasi sekuler, kapitalisme menjadi kerangka utama, padahal keduanya kita juga tahu bukanlah sistem yang berasal atau lahir dari Islam. Kemudian yang ketiga adalah ketakutan terhadap apa yang disebut atau yang sering kita katakan sebagai Islam kafah. Apalagi sepanjang 5 atau 10 tahun terakhir di masa rezim kemarin, banyak individu dan kelompok yang merasa risih jika Islam dibawa ke ranah publik dan negara. Bahkan kemarin sempat disebut sebagai pikiran radikal, yang kemudian dicitrakan bahwa itu semua akan membawa kepada keterbelakangan, kekerasan, konflik, diskriminasi, dan sebagainya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ketiadaan kepemimpinan umat. Perubahan besar itu memerlukan kepemimpinan. Ya, semenjak runtuhnya payung dunia Islam 1924, umat tak lagi memiliki institusi politik, dan selepas itu tidak ada juga kita mendapatkan tokoh yang bisa menggerakkan perubahan ke arah sana. Nah, bila demikian, lantas langkah-langkah konkret apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bahwa kita ini mesti memahami betul bahwa ketika kita berbicara tentang hijrah, hijrah itu bukan tentang orang per orang. Betul bahwa pada hakikatnya semuanya berawal dari diri kita, ya, ibda binafsik, kata Nabi, mulai dari diri kita. Tetapi kita mesti memahami juga bahwa hijrah itu pada akhirnya adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat, berpindah dari tatanan yang penuh dengan kemaksiatan, tatanan atau sistem jahiliyah kepada sistem Islam. Nah, karena itulah maka langkah-langkah yang harus ditempuh, yang pertama secara individu, tidak bisa tidak setiap muslim itu harus meningkatkan pemahaman dia terhadap Islam, terhadap sakofah Islam. Apa itu sakofah Islam? Kalau kita membaca kitab Saksiyah Islamiyah, di sana disebutkan sakofah Islam itu adalah al-ma'ariful lati kanatil akidah al-islamiyah sababan fi bahsihah, yaitu pengetahuan yang dasar pembahasannya adalah akidah. Karena ada satu ungkapan yang menarik, if you choose not to plant
the flower on your garden, then which will grow without encouragement. Kalau engkau tidak sengaja menanam bunga di pekarangan atau di taman Anda, maka yang tumbuh adalah rumput liar. Kalau kita ini tidak menanamkan pada diri kita pemahaman sakofa Islam, maka yang ada pada pikiran kita, pada otak kita itu adalah sakofa selain Islam. Dan itu yang terjadi. Ketika yang ada pada pikiran orang Islam, utamanya tokohnya itu sakofa bukan sakofa Islam, maka langkah perbuatannya termasuk di dalam menghela perubahan itu juga perubahan yang tidak didasarkan, tidak dijiwai oleh sakofa Islam itu. Dan kita bisa menduga kemana arah perubahan itu. Jadi wajib meningkatkan pemahaman sakofa Islam tidak hanya sebatas fikih ibadah, itu perlu, tetapi tidak hanya sebatas itu, tapi juga fikih siasah, politik, fikih iktisodiyah, ekonomi, muamalah, sistem sosial, ukubat dan sebagainya, agar kemudian tergambang oleh kita seperti apa yang kita mau dengan perubahan itu. Lalu yang kedua, karenanya kemudian harus ada terjadi hijrah pemikiran, meninggalkan cara berpikir yang sekularistik, liberal, individualistik, menggantinya dengan cara berpikir yang Islam, yang integral, yang kafah tadi itu berbasis pemahaman kita terhadap sakofa Islam. Dan yang ketiga, bahwa itu semua harus didakwahkan. Tidak boleh dibiarkan pada diri kita, berhenti pada diri kita. Harus didakwahkan, harus disebarkan, karena kebangkitan umat itu adalah kebangkitan pemikiran, irtifaul fikri, kenaikan taraf berpikir. Hanya orang yang paham Islam yang dia kemudian akan bangkit dengan Islamnya itu. Dari mana dia bangkit? Dia paham. Dari mana dia paham? Kalau dipahamkan. Oleh siapa? Oleh yang lebih dulu paham. Karena itu yang sudah paham tidak boleh diam, dia harus menyebarkan terus. Tak boleh takut kalau dikatakan omong doang. Kita selama ini hanya ngomong doang, tapi kenapa dihentikan? Itu menunjukkan bahwa ini bukan sembarang omong, tapi omong yang menggerakkan, yang menggugah, yang menyadarkan. Kemudian yang kedua, itu tadi secara individu, secara komunitas. Wajib kita membentuk komunitas dakwah ideologis. Komunitas yang tidak sekedar berbagi kebaikan, tapi juga memperjuangkan tegaknya Islam sebagai solusi sistemik. Ada banyak kegiatan sosial dilakukan oleh kelompok komunitas ini, itu, dan sebagainya. Bagus, tapi mestinya tidak boleh berhenti sampai di situ. Sebab kalau berhenti di situ, dia tidak akan menggerakkan perubahan apa-apa. Kemudian yang kedua adalah advokasi pemikiran Islam. Kelompok harus mengadvokasi pemikiran Islam, melawan opini-opini global yang memojokkan Islam. Ini sekarang ada, tadi disebut perang, ya, perang fisik, al-ghazwul askari, juga ada perang pemikiran, al-ghazwul fikri, dan itu besar sekali pengaruhnya, sekaligus juga besar korbannya. Menyuarakan kembali ide-ide besar peradaban Islam. Dan yang ketiga, kita harus membangun solidaritas umat lintas bangsa, lintas mazhab. Kita mesti waspada politik belah bambu, adu domba, pecah belah antar mazhab yang sempat berhenti, tetapi kemudian kalau bahasa Jawanya kumat lagi setelah era sosial media ini. Hal-hal yang dulu sudah kita kubur, soal kunut, soal celana cingkrang, saya cingkrang nggak nih? Itu muncul lagi sekarang. Ya, kita mesti waspada, ya. Karena kesatuan umat itu adalah syarat utama untuk kebangkitan, ya. Kemudian ini soal kita semua. Pertanyaan, tidak cukupkah menerima proses politik aktual sekarang ini yang berdasarkan kepada sistem politik sekuler, ya, ada demokrasi dan sebagainya, serta arahan politik global untuk menuju perubahan. Kita tegas menjawab tidak cukup, bahkan keliru jika sepenuhnya kita mengandalkannya, Mengapa? Karena demokrasi dan arah politik global ini hari bukan dibuat untuk mengokohkan umat, tapi justru sebaliknya. Kurang demokratis apa? FIS di Aljazair. Kurang demokratis apa? Ikhwanul Muslimin dengan tokoh utama Muhammad Mursi dulu ketika ikut pemilu di Mesir. Hasilnya kita semua sudah mengetahui.
Jadi kita mesti waspada bahwa cara itu digunakan untuk melanggengkan dominasi negara-negara besar. Mereka membiarkan kita mengikuti itu, tapi begitu dengan cara itu kita menang, mereka akan hentikan. Jadi acap kita melihat bahwa justru demokrasi sering dijadikan sebagai alat intervensi. Kemudian yang kedua, demokrasi juga sering digunakan untuk membatasi ruang Islam. Boleh Islam ada, tapi Islam yang tipis-tipis saja. Islam yang kalau hijau yang hijau ringan, bahkan mungkin agak ke kuning-kuningan atau kemerah-merahan. Tapi kalau hijau pekat, apalagi pekat sekali, maka dia akan dihentikan. Islam dipaksa sekedar menjadi sistem nilai moral pribadi, bukan sistem hidup. Itu mau mereka. Dan yang ketiga, bahwa ini sebuah dijadikan sebagai alat untuk menjauhkan umat dari sumber kekuatannya. Ya. Demokrasi mempromosikan nasionalisme, padahal Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah global. Artinya Islam atau kita tidak menolak keterlibatan politik. Jelas politik kekuasaan itu sesuatu yang mutlak harus ada. Digambarkan dengan sangat bagus oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Iqtisad fil Iqtiqad. Ad-din wa sultanu tau'amani. Agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Dua sisi dari keping mata uang, tak bisa dipisahkan. Ad-dinu usun, agama itu pondasi, wa sultanu harisun, dan kekuasaan itu penjaga. Dua-duanya memerlukan. Agama memerlukan penjaga, penjaga memerlukan pondasi. Wa mala usalahu fa mahdumun. Apa yang tidak ada pondasi dia akan hancur, dan apa yang tidak ada penjaga fa dia akan hilang, akan lenyap, sebagaimana ini hari Islam tanpa penjaga, kekuasaan yang menjaga Islam. Kekuasaan seperti apa? Kekuasaan seperti yang digambar atau yang dirumuskan dengan sangat bagus oleh Imam Al-Wawadi dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, Hirosatuddin wa siyasatud dunya bihi atau bidin. Jadi kekuasaan yang menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. Menjaga agama artinya bukan agama dikurung, tapi agama digunakan untuk mengatur kehidupan dunia. Jadi jelas bahwa kita harus terlibat dalam kegiatan politik, politik untuk perubahan, politik untuk tegaknya risalah ini. Dan Islam memiliki kerangka politik sendiri, istilah-istilah sendiri. Ada khilaf, ada syuro, ada baiat, ada macam-macam. Sesuatu yang sebenarnya telah lama kita pahami, hanya kemudian kita sisihkan dengan kesadaran sendiri. Ada pelajaran atau ada topik khilafah di buku fikih Madrasah Aliyah jilid 12. Dan itu sudah bertahun-tahun ada di situ sebagai pelajaran resmi. Tapi dengan kesadaran sendiri, buku yang luar biasa itu sesungguhnya kemudian sekarang digusur. Tidak lagi diajarkan karena dianggap ini adalah ajaran atau pikiran radikal. Nah, mereka yang menerbitkan, mereka yang mengatakan sendiri, mereka yang menutup sendiri. Baik, terakhir kemudian seperti apa peradaban yang diharapkan? Kita menginginkan satu perubahan yang menghasilkan peradaban Islam. Sebab jika bukan peradaban Islam, maka yang ada adalah peradaban selain Islam. Peradaban Islam seperti apa? Peradaban yang rahmatan lil alamin. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kerahmatan itu bisa diwujudkan? Kerahmatan itu bisa diwujudkan ketika Islam itu diterapkan secara kafah. Peradaban yang menjadikan akidah Islam sebagai asas dan syariah sebagai aturan hidup. Itulah peradaban Islam. Itulah peradaban yang kelak akan memberikan rahmat bagi sekalian alam dengan kepemimpinan politik sebagai institusi pemersatu umat. Institusi politik itu namanya khilafah. Kita tak boleh alergi dengan istilah. Ini istilah kita, istilah Islam. Mempelajari Islam, berkali saya sampaikan beberapa kesempatan, mempelajari istilah. Lihatlah aja, sholat itu ada full istilah ya. Mulai dari takbiratul ihram, ruku, sujud, i'tidal, dan seterusnya. Zakat ada istilah, ada nisab, ada haul, ada muzaki, mustahik. Umroh haji istilah, ada tawaf, ada ihram, ada wukuf, dan seterusnya. Begitu juga dalam politik, ada istilah. Istilah suro, baiat, khalifah, khilafah, itu semua istilah-istilah.
Kenapa pula kemudian kita sebagai orang Islam alki terhadap istilah-istilah itu? Lalu ada usulan untuk mengganti istilah-istilah itu dengan istilah yang katanya lebih familiar, lebih enak didengar, lebih tidak memberikan resistensi kepada umat lain. Umat lain siapa? Ini negeri mayoritas muslim. Mayoritas muslim. Siapa yang alergi dengan istilah-istilah itu? Jikapun ada yang alergi, non-muslim, 10-15%. Yang ada ternyata orang Islam sendiri yang alergi terhadap istilah-istilah itu. Jika demikian, lalu apa ciri-ciri dari peradaban Islam itu? Yang pertama adalah keadilan universal. Keadilan universal itu keadilan yang tidak hanya bagi muslim tetapi juga bagi non-muslim, dengan dilindunginya harkat martabat, darah dan hartanya. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Imam Ali ketika berbicara tentang posisi non-muslim. Dia bilang, damuhum kadamina, darah mereka seperti darah kita, maluhum kamalina, harta mereka seperti harta kita. Kalau harta sesama muslim tak boleh diambil, begitu juga dengan non-muslim. Kemudian yang kedua, ilmu teknologi berkembang berdasarkan syariah, berdasarkan akhlak, untuk kebaikan manusia. Teknologi untuk manusia, bukan untuk mencelakakan manusia. Nah, teknologi itu seperti pisau bermata dua. Satu sisi banyak manfaat, tapi sisi lain juga bisa menimbulkan madarat luar biasa. Bayi tabung itu memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri yang kesulitan untuk mengalami pembuahan. Boleh. Ada ikhtilaf bagaimana kalau ditanam di istri kedua. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Boleh, karena bapaknya satu. Tidak boleh karena bagaimanapun ini telur yang berbeda. Tapi ini hari, teknologi bayi tabung ini menghasilkan kekacauan luar biasa. Karena spermanya diambil dari bank sperma, tak siapa laki-lakinya. Kemudian telurnya diambil dari telur dari perempuan mana, ditanam di perempuan mana lagi. Lahir anak, ditanya bapakmu siapa, ibumu siapa, tidak ada yang bisa menjawab. Kecuali mungkin binti tabung. Rusak dunia ini karena teknologi. Ketiga, ekonomi bebas riba dan eksploitasi. Sumber daya ekonomi dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Itu poinnya sebenarnya. Bukan soal kerusakan lingkungan semata kita bicara tentang Raja Empat. Tapi siapa yang mengelola itu, yang mengeksploitasi itu. Adaro bagi dividen tahun 2024 kemarin. Giral Badi Thohir, dia pegang 6,4% dari saham Adaro, dapat dividen berapa? 2,7 triliun rupiah dari batubara. Bayangkan kalau itu dikelola oleh negara. Sementara Bukit Asam, BUMN batubara, itu hanya pegang 5% dari seluruh produksi 600 juta ton setiap tahun. Hanya 5%, bahkan kurang. 600 juta dia hanya produksi kurang lebih sekitar 25 juta. Jadi jauh dari harapan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ada korporasi asing maupun domestik. Lalu yang keempat, politik berbasis akhlak dan tanggung jawab syar'i. Pemimpin dipilih oleh rakyat. Sama, mirip dengan demokrasi. Bedanya dalam Islam pemimpin dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan kedaulatan syariah. Kalau dalam demokrasi pemimpin dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan kedaulatan syariah, kedaulatan rakyat. Yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh wakil rakyat yang sudah dibeseli pesanan-pesanan oleh oligarki tadi itu. Jadilah Undang-Undang Minerba berubah dari 2009 ke 2020. 2009 itu mengatakan 380.000 hektar ladang batu bara yang potensinya itu kalau dengan harga 300 dolar per ton itu bisa sampai 65.000 triliun rupiah. Itu diperpanjang, pasti dapat perpanjangan berdasarkan Undang-Undang Minerba tahun 2020 untuk 10 kali 2 dengan opsi 10 kali 2 lagi, 40 tahun. Dan yang keempat adalah umat satu tubuh tanpa batas-batas imajiner yang dibentuk oleh penjajah dulu.
Timur Tengah itu menjadi sekian banyak negara oleh batas-batas yang ditetapkan oleh Inggris dan Prancis melalui Sykes-Picot. Padahal dulu itu satu. Dan sekarang berkelahi satu sama lain, atau kalau tidak berkelahi maka diatur untuk mendukung Zionis. Dan itulah yang terjadi saat ini, karena itu penting sekali umat satu tubuh dengan visi global di bawah satu kepemimpinan yang tadi sudah dijelaskan. Karena itulah maka hadirin sekalian, kita wajib berhijrah secara menyeluruh dari sekedar umat konsumen menjadi umat pelopor, dari umat terjajah menjadi umat pemimpin. Ini bukan sekedar mimpi, tapi proyek peradaban yang membutuhkan generasi baru yang berani berpikir besar, berpikir benar, bekerja nyata dan teguh dalam jalan dakwah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.